향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Devi Pratiwi dari jurusan akuntansi semester 5 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan return dan resiko aktiva tunggal. Nah, buat kalian nih yang mau tahu apa sih return itu dan apa sih resiko aktiva tunggal, khususnya buat kalian nih para calon-calon investor, jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Apa sih definisi dari return? Return merupakan salah satu faktor di mana dapat memotivasi para investor yang berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung semua resiko atas investasi yang dilakukan oleh investor tersebut. Return juga didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, kemudian individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan. Kemudian ada istilah-istilah return nih yang sering kita temui dalam dunia investasi nantinya. Seperti ada return on equity atau imbal hasil atas ekuitas, kemudian ada return of capital atau imbal hasil atas modal, kemudian ada return of investment capital, kemudian ada return realisasi, return on network, return on sales, kemudian ada return ekspektasi, kemudian ada total return, return realisasi portofolio, dan terakhir ada return ekspektasi portofolio. Nah, selanjutnya ada dua komponen utama nih dalam return investasi. Yang pertama itu ada yield dan yang kedua ada capital gain. Apa sih pengertian dari dua komponen tersebut? Nah, definisi dari komponen yield adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan definisi dari komponen capital gain adalah komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga surat berharga seperti saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi seorang investor. Selanjutnya ada jenis-jenis return. Yang pertama ada return realisasi atau return yang telah terjadi, yang mana dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang. Yang kedua, ada return yang diharapkan. Return ini akan diperoleh oleh seorang investor di masa yang akan mendatang. Return ini merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Nah, dan jenis return yang terakhir yaitu return yang dipersyaratkan. Return ini diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh seorang investor atas preferensi subjektif investor terhadap resiko. Kemudian ada resiko. Apa sih pengertian dari resiko? Nah, resiko didefinisikan sebagai kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, semakin besar pula resiko investasi tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa nih sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi nantinya, seperti resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir ada resiko negara atau country risk. Nah, kemudian ada dua jenis resiko nih. Di resiko yang pertama yaitu resiko sistematis dan yang kedua ada resiko tidak sistematis. Apa sih pengertian dari resiko sistematis? Resiko sistematis yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Sedangkan resiko tidak sistematis adalah resiko yang tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Tetapi resiko perusahaan lebih berkaitan pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Selanjutnya ada estimasi resiko. Besaran resiko investasi diukur dari besaran deviasi standar dari return yang diharapkan. Apa sih deviasi standar itu? Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Nah, semakin besar penyebarannya, semakin besar pula varians atau deviasi standar investasi tersebut. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini yaitu ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan khususnya dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau return dan resiko yang diperoleh di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian resiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan.
Resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang bisa kita ukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Nah, suatu keputusan keuangan yang lebih beresiko tentu diharapkan memberikan imbalan yang lebih besar, yang mana dalam keuangan dikenal dengan istilah high risk, high return. Dalam dunia investasi nih, hubungan antara resiko dengan return adalah berbanding lurus, di mana semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula return yang didapatkan. Nah, dalam berinvestasi, seorang investor memfokuskan dalam melakukan penilaian potensi, keuntungan, dan resiko dari investasi mereka di sebuah aset tunggal. Konsep tadi merupakan salah satu konsep yang diterapkan dalam manajemen keuangan dalam return dan resiko aktiva tunggal atau yang sering disebut single asset risk and return. Konsep ini digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Karena nilai wajar adalah nilai yang bersedia dibayar oleh investor untuk mengambil resiko. Konsep ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan potensi keuntungan dari portofolio investasi. Nah, dalam berinvestasi, seorang investor memfokuskan dalam melakukan penilaian potensi, keuntungan, dan resiko dari investasi mereka di sebuah aset tunggal. Konsep tadi merupakan salah satu konsep yang diterapkan dalam manajemen keuangan dalam return dan resiko aktiva tunggal atau yang sering disebut dengan single asset risk and return. Konsep ini digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset karena nilai wajar adalah nilai yang bersedia dibayar investor untuk mengambil resiko. Konsep ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan potensi keuntungan dari portofolio investasi. Mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait dengan return dan resiko aktiva tunggal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! You don't even